Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Rabu. Kita akan berbincang dengan pengamat politik dan juga pemerhati bangsa. Narasumber kita setiap hari Rabu, Bang Tony Rosid. Alhamdulillah kita sudah terhubung di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat Bang Tony di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semalam sempat nonton nggak tuh Indonesia lawan Arab Saudi ya? 2-0 ya, alhamdulillah. 2-0. Selamat untuk tim PSSI Betul. Indonesia. Di samping pertandingan yang menarik, sebenarnya gimmick ketua PSSI yang juga sebagai menterinya juga menarik terus itu. Iya, kan panggung dia itu. Panggung dia. Baik Bang Tony, di pagi hari ini kita ingin menyoroti beberapa hal karena kemarin ini kalau pagi itu di media sosial trendingnya adalah Save Said Didu. Kalau malam berubah tuh trendingnya langsung Timnas Indonesia karena menang. Kita ingin menyoroti mengenai perkembangan mengenai pemeriksaan Said Didu yang kemarin itu hampir 7 jam selesai. Dan ketika keluar yang diteriakan oleh Said Didu adalah saya tidak peduli dengan materi pertanyaan yang dituduhkan. Buat saya yang penting setiap kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat harus dihentikan. Pertanyaannya adalah sebenarnya seberapa banyak kebijakan pemerintah yang sampai saat ini terus menyusahkan rakyat. Ini kan menjadi pertanyaan gitu ya. Akhirnya dari seorang Said Didu yang mendapat dukungan juga dari banyak tokoh gitu ya, apalagi ini terkait dengan oligarki. Saya sempat googling dulu berita-berita mengenai aguan ini. Ternyata banyak sekali beberapa kasus di tahun 2014, 2016 dari mulai kaitan reklamasi Pantai Jakarta sampai yang terbaru inilah urusan PIK, oligarki dan juga kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat. Ini sebenarnya lingkaran apa Bang Tony? Selain nanti saya juga ingin menanyakan mengenai ini panggung belakang Pilkada DKI ini ya. Apakah benar ada perseteruan yang berlanjut antara Anies versus Jokowi gitu ya, setelah Anies ketemu Pramono, Ridwan Kamil ketemu Jokowi. Nah ini hal-hal yang ingin kita angkat di pagi hari ini Bang Tony. Kita ke Saidi dulu, bagaimana Bang Tony? Iya, begini, negara ini ditentukan nasibnya oleh 3 pilar. Satu oleh penguasa, yang kedua oleh pengusaha, yang ketiga oleh partai politik. Tetapi yang mengambil porsi yang lebih dominan itu adalah penguasa dan pengusaha, karena partai politik itu bisa dibeli, partai politik itu bisa menjadi inferior, menjadi orang yang bisa didominasi oleh kekuasaan ketika penguasa ini mau berbagi otoritas kekuasaannya kepada partai-partai politik. Ketika misalnya menjadi menteri-menteri di dalam kabinet, itu kan bagian daripada satu keamanan dan kenyamanan partainya. Yang kedua ada logistik di situ. Yang ketiga bisa mendapatkan akses untuk terus eksis dalam konteks branding partai. Jadi banyak benefit yang didapatkan oleh partai politik sehingga partai politik kemudian menyerahkan diri kepada kekuasaan. Konsekuensinya ketika partai politik parpol ini menyerahkan diri kepada kekuasaan, maka DPR mati. Di mana DPR isinya adalah orang-orang partai. Ya bagaimana mungkin kita mengkritisi dari bosnya bosnya partai, bosnya legislatif ini kan ketum partai. Ketum partai itu punya bos lagi namanya presiden. Bagaimana kemudian peran sebagai anggota legislatif diantaranya adalah controlling, bisa mengontrol. Peran diantaranya membuat undang-undang tandan, bagaimana tidak diintervensi. Peran sebagai budgeting, bagaimana tidak di-drop budget sesuai dengan kemauan kekuasaan. Inilah yang seringkali saya ungkap, ada kekeliruan di dalam hukum ketatanegaraan kita. Ada celah ya yang perlu diperbaiki di dalam hukum ketatanegaraan. Masalahnya apa? Mau tidak memperbaiki. Ya kalau itu merugikan penguasa nggak mau memperbaiki. Yang pada akhirnya stuck seperti sekarang. Ini satu hal ya. Lagi-lagi siapa yang berkuasa itu kemudian kita kerucutkan. Yang paling banyak berkuasa itu adalah penguasa dan
pengusaha. Ini kemudian kenapa pengusaha menjadi sangat berkuasa? Kos politik kita sangat besar. Satu, ya, sehingga ketika orang partai per partai, ketika orang di pilpres, ya sampai kemudian kecil-kecilnya pilkada, ini konteksnya pilpres, itu butuh para pengusaha. Kemudian yang kedua, ya para pengusaha ini mahir terkait dengan bagaimana mengelola negara dengan manipulasi yang begitu rapinya di dalam administrasi, dan kemudian berbaginya juga begitu rapi, sehingga di sini selain ketergantungan ada yang menjadi partnership ya, antara penguasa dengan pengusaha yang karena kita tidak memiliki sebuah mentalitas atau pengelolaan negara yang begitu kokoh, sistem kita juga tidak kokoh, yang pada akhirnya ya di setiap sebuah perjalanan itu ada tikungan. Ya, semua proyek ada tikungan, semua kebijakan politik ada tikungan. Ya. Hampir susah kita menemukan kebijakan politik, kemudian pembuatan anggaran, terus kemudian atau sistem budgeting, kemudian buatan program kegiatan atau dalam konteks ini lebih diartikan sebagai sebuah proyek negara, itu tidak ada, tanpa sulit kita melihat tanpa ada tikungan. Semua ada tikungannya. Nah, tikungan-tikungan ini siapa yang buat? Ya deal antara penguasa, pengusaha, dan juga di situ ada partai politik. Mereka deal kalau perjalanan ini harusnya lurus, tapi di sini nikung dikit, di sini nikung dikit, di situ tikung dikit, di sini kurangi dikit. Itu berjamaah, kolektif kolegial, gitu kan, kompak sekali untuk itu. Ya pada akhirnya kita beruntung masih punya orang-orang seperti Said Didu. Ya, kita beruntung masih punya orang seperti misalnya ada Refli Harun, ada Abraham Samad, ada teman-teman aktivis yang menurut saya mereka masih punya nurani, mereka masih punya keberanian untuk meneriakkan. Ya sebenarnya karena mereka sayang, sebenarnya itu bukan karena benci kepada penguasa, tidak. Tapi mereka sayang kepada penguasa, sayang juga kepada bangsa ini, sehingga mereka seringkali dalam tanda kutip harus menjadi seringkali dibidik untuk menjadi korban, ya seperti kasus Said Didu sekarang lah. Sebenarnya kasus Said Didu dan ada sebelumnya kan Said Didu yang lain begitu banyak yang akhirnya masuk keluar penjara karena memang berbenturan dengan kepentingan oligarki itu. Itulah yang membuat kita ironi. Kita bisa bayangkan ketika pilpres misalnya si A nyumbang sekian triliun, si B nyumbang sekian triliun, ya cukup saja dia taruh di beberapa kementerian yang di situ anggarannya cukup besar ya. Atau kalau anggarannya tidak besar, dia bagian daripada sirkulasi keuangan ya, akses sirkulasi keuangan besar meskipun tidak anggaran negara, mestinya seperti Menteri Perdagangan misalnya. Coba lah gula rafinasi saja ya, kalau buka sedikit gula rafinasi saja itu bisa berapa juta ton gitu kan. Kalau 5 juta ton misalnya, 5 juta ton, terus kemudian beli dari Cina misalnya, ini lagi-lagi misalnya, ya bisa dicek lah kita. Ya keuntungannya misalnya 3 juta saja, 3.000 saja, kita beli 6.000 dijual 9.000, 3.000 kalau kali 5 juta ton setahun itu kan 15 miliar, 15 triliun. Ya kalau 15 triliun kan bisa beresin 2 triliun untuk beresin di sini, kemudian sekian triliun untuk nyumbang pilpres dan sebagainya, kan bisa, misalnya seperti itu. Itu belum impor kedelai, belum impor beras, belum telur daging, kerbau, daging sapi, belum kemudian bahkan impor garam sekalipun. Jadi di dunia impor itu penuh dengan mafia. Ya mafia ini tidak akan pernah berjalan tanpa dijalankan kolektif kolegial. Di situ ada penguasa, di situ ada legislatif, di situ juga ada para pengusahanya yang menguasai rute perdagangannya itu. Ini dan makanya rasanya sulit kita menemukan yang tidak ada mafianya. Gitu. Hampir semuanya ada mafianya. Ya saya sedikit banyak tahu karena sejumlah pelaku ngobrol langsung dengan saya ABC-nya, sehingga saya dapat gambaran. Iya, saya dapat gambaran itu dari mereka, bukan dari orang lain. Roadmap-nya juga hanya dari tahu. Iya, jadi
Begitulah situasi bangsa ini karena memang kita tidak memiliki sebuah sistem bank kokoh. Di negara manapun tetap ada mafia, tapi di Indonesia itu mafia itu mafia impor, kemudian mafia tanah lagi, mafia macam-macam. Itu tumbuh subur dan aman nyaman. Siapapun yang mencoba untuk melakukan sebuah perlawanan ya hati-hati, siap-siap. Ya minimal dikriminalisasi. Kriminalisasi itu minimal ya. Kriminalisasi itu minimal. Oke. Ada banyak yang mengalami lebih daripada pada itu karena bersentuhan dengan sesuatu yang mengancam bisnis mereka, sesuatu yang mengancam dagang atau sumber-sumber uang mereka. Ya kadang-kadang orang itu kenapa uangnya itu udah puluhan triliun, udah ratusan triliun, mari kurang aja. Ya kadang-kadang orang juga pengen jadi orang terkaya di Indonesia, pengen jadi juga dilihat sebagai orang yang kaya raya Indonesia, bukan semata-mata karena pengen duitnya banyak, tapi juga pengakuan orang bahwa dia punya duit banyak atau mereka punya duit banyak. Ya, tapi kalau kita menggunakan kaidah finansial kan, ya semakin banyak duit semakin merasa berkurang, umumnya seperti itu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Maka kita sebagai rakyat Indonesia, ya kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Said Didu, apa yang dilakukan oleh Refli Harun, apa yang dilakukan tetap mengambil peran sebagai oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan, bukan karena ini soal haters ya, bukan soal benci. Tadi seringkali orang salah paham, oh itu orang benci sekali, semua dilihat secara negatif. Justru kita beruntung dengan orang-orang seperti itu, mengingatkan. Toh mereka mengingatkan nggak dapat apa-apa, terus kemudian mengambil resiko. Katakan kalau mereka disuruh memilih, ya mereka memilih diam untuk keselamatan diri, untuk kenyamanan, bahkan punya peluang untuk menjadi pejabat dan sebagainya. Kenapa mereka mengambil posisi? Alasan cuma satu, karena mereka cinta kepada Indonesia, mereka cinta kepada bangsa ini. Nah, disitulah ada idealismenya. Mari kita objektif untuk melihat. Saya banyak berbeda dengan kawan, tetapi saya selalu membuat standar bahwa orang ini tulus, orang ini idealis, orang ini memang berbuat untuk bangsa dan rakyat. Standarnya itu, saya selalu mengapresiasi kepada mereka yang seperti itu, ya, seperti itu. Jadi kita lihat saya itu banyak dukungan ada di situ, Pak Mahfud MD, ada Samad memberikan dukungan, ada Refli Harun, ada macam-macam lah untuk memberikan dukungan. Gitu. Begitu. Disinggung banyak mafia di berbagai bidang. Saya ingat perkataan Ferry Amsari ya di salah satu acara di televisi itu, dia mengatakan sejak kapan penjahat lebih hebat daripada negara, yaitu sejak negara terlibat menjadi penjahat. Apakah sudah makin masuk ke semua sistem para mafia dan penjahat ini di negeri ini, Bang Tony? Ya iyalah, jadi gini. Ya kita coba lihat anggaran yang bocor dari APBN yang bocor ini kan, dalam proses penganggarannya udah bocor-bocor gitu. Sudah ada yang sudah ada yang inden, dan ketika inden itu kan harus bayar DP dan sebagainya. Ya itu ya masyarakat semua tahu lah. Gitu. Di kementerian itu, di banyak kementerian ya, saya tidak mengatakan di semua kementerian, nanti takut salah. Di banyak kementerian itu ya sudah itu dianggarkan lah sekian persen untuk institusi di sana, sekian persen untuk sana, sekian untuk di sana. Itu sudah ada pembagian dan itu ilegal, itu tidak sah. Ya pintar-pintarnya aja kemudian mengadakan kegiatan supaya itu nanti masuk di dalam kegiatan itu, padahal enggak. Misalnya begini, saya punya kementerian urusan urusan kamar lah misalnya, urusan kamar diberikan anggaran misalnya 200 triliun, 100 triliun lah gampang, 100 triliun. Anggaran ini itu sudah saya potong 20% misalnya. Yang sekian itu untuk kamar sana, sekian untuk kamar si A, si B, sekian si B, sekian si C. Gimana kemudian pertanggung jawabannya? Ya saya mengerjakan kegiatan proyek kegiatan, habis itu saya anggarkan lebih supaya uang yang 20% keluar ini masuk di sub-sub itu gitu. Tapi uang itu udah keluar duluan. Ya. Itulah Mas Angga yang menjadi sebuah keprihatinan. Di negara manapun ada kebocoran, tapi di Indonesia itu kebocoran dirayakan. Bocorannya dirayakan. Iya, seolah-olah itu menjadi sebuah
kewajiban harus bocor. Kalau nggak bocor malah aneh, harus bocor ini. Ya ke sini harus bocor. Gitu. Tidak mungkin ada negara tanpa kebocoran, tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti ada kebocoran. Ya. Cuman di kebocoran di kita itu, di Indonesia itu sangat vulgar, dijalankan secara kolektif, disetujui kolektif kolegial, dijalankan secara bersama-sama, berjamaah, dan makin lama juga makin nggak tahu malu itu. Iya, kita perlu karena mereka menganggap itu kebenaran. Saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Hitler. Kebenaran itu adalah kesalahan yang diulang 1000 kali. Jadi kalau kesalahan itu tidak diulang-ulang menjadi wajar. Kalau wajar, mereka nggak ada merasa bersalah, merasa malu. Karena apa? Karena yang lain-lain melakukan hal yang sama, dan apa yang dilakukan itu diketahui oleh rakyat. Rakyat menganggap itu biasa. Akhirnya berlanjut. Ya, kita perlu dukung orang-orang seperti Said Didu dan lain-lainnya yang menjaga kewarasan dan kebenaran itu, Bang Tony ya. Betul. Nah, dari situ Bang Tony kita juga ingin menganalisa ini ketika dukungan Jokowi yang dianggap tidak akan berdampak masif, ketika melihat bagaimana Ridwan Kamil bertarung dengan Pramono di DKI Jakarta, ada panggung belakang di situ yang tersorot antara Jokowi dan juga Anies. Lalu bagaimana fenomena pemilih rasional sebenarnya di negeri ini yang peluangnya melawan pemilih tradisional yang masih begitu dominan gitu ya, melihat sosok tuh dilihat dari pencitraannya. Bagaimana Bang Tony melihat? Ya, saya menyoroti terlepas dari DKI dulu, saya menyoroti tentang Jokowi. Ini kan dia masih pengen berkuasa. Ya, karena 30% bisa, makanya dia calonkan Prabowo jadi presiden. Tetapi dia juga harus punya bargaining kepada Prabowo. Bargaining kepada Prabowo, apa bargainingnya? Dia kuasai Jawa Tengah sama sama Sumatera Utara. Jawa Tengah itu DPT-nya itu 28 juta sekitar itu ya. Kemudian di Sumatera Utara itu sekitar 10 juta. Itu saja 28 sama 10 juta itu udah 38 juta. Itu udah besar sekali. Nah, itu bisa menjadi alat ditaruhlah kemudian Lutfi di Jawa Tengah, lalu ditaruh itu si Bobi menantunya di Sumatera. Jadi Jokowi di Sumatera Utara. Ya keinginan untuk masih tetap berkuasa, mengambil peran di dalam politik itu kuat sekali. Makanya Jokowi masih tidak sadar kalau ya memang tidak pernah mau sadar, bukan itu mau sadar. Sadar tidak sadar. Peranan di situ harusnya kan kalau sudah menjadi ini ya sudahlah sebagai bapak bangsa aja. Tapi tidak kuat ya. Kalau kemudian dirujuk itu dari beberapa negara kan juga ada, ya nggak apa-apa juga sih, silakan, itu pilihan. Terus itulah yang kemudian dimainkan oleh Jokowi. Kemudian juga di Jakarta dia taruh Ridwan Kamil, tapi sesungguhnya Ridwan Kamil juga orang yang tidak bisa dipegang. Sama Surya Paloh di Jawa Barat, pada akhirnya juga sama Surya Paloh kecewa itu. Apakah kemudian nanti bisa dipegang sama Jokowi? Enggak juga. Makanya Jokowi lebih megang dua kasih itu. Apalagi Jokowi juga masih punya beban terhadap anaknya, satu wapres, yang kedua kandungnya jadi ketua partai, ya kemudian yang ketiga baru ada Bobi menantunya. Ya itu juga menguatkan motivasi Pak Jokowi untuk terus ikut mengambil sebuah peran sebagai bagian dari negosiasi di hadapan penguasa atau di hadapan siapapun yang memiliki bagian dari kekuasaan negeri ini. Itu yang terkait. Jadi makanya seperti all out Pak Jokowi di Jawa Tengah, all out juga di Jawa Barat. Kalau Lutfi, misalnya Lutfi Tarjasin dilepas saja tanpa peran Jokowi, saya berani bertaruh nggak bakal menang. Kenapa? Karena lawannya PDIP, mesin politiknya Jawa Tengah kuat Lutfi, ya. Cuma jadi Kapolda, dia bukan dari Akpol. Dukungan dari polisi sendiri juga sudah tidak solid. Terus
dan eh, tidak terlalu populis juga Lutfi. Lutfi populis itu kan sejak mencalonkan yang namanya calon ya akhirnya menjadi populer. Iya. Tetapi sebenarnya secara basically bukan orang Bukan yang orang yang populer, populer, yang iya. namanya juga tidak ada sesuatu event-event yang spektakuler ketika Pak Lutfi ini menjadi Kapolda atau berkarir di kepolisian. Jadi yang menyebabkan namanya tidak terlalu populer. Ya, Anda kenal Lutfi, ya calon gubernur itu loh, pernah menjadi Kapolda sebentar itu. Tapi kalau pernah ada sebuah momentum besar sehingga kemudian orang itu tokoh itu muncul, nah itu akan menjadi populer dan bisa menciptakan sebuah simpati kalau memang momentumnya itu positif pada saat itu. Lutfi itu tidak mendapatkan momentum-momentum yang kemudian membuat publik tahu, membuat publik memperbincangkan, membuat publik kemudian menciptakan isu tentang itu. Nggak ada sama sekali. Maka linear. Lawan Andika yang relatif memang ya juga dikenal tapi tidak terlalu juga, tapi kan grade-nya lebih tinggi karena Andika itu adalah Panglima TNI. Tentu saja popularitasnya jauh lebih tinggi lah kalau kita bicara di awal ya sebelum pertarungan. Terus si siapa Andika mantunya Hendro diusung oleh partai PDIP di Jawa Tengah. Solid, PDIP itu mesin politiknya solid. Kalau tidak ada Jokowi, justru di sini ada pertarungan antara Jokowi dengan Ibu Megawati. Dengan PDI. Ini yang terjadi. Ya, cukuplah dua lokasi. Kemudian merambah untuk menambah suara aja. Ya, kira-kira kalau pilpres besok, aku punya ini loh, Jawa Tengah sama ini loh. Sama Sumatera Utara loh. Kalau mau tambah suara sekitar 30 sekian, hampir 40 hampir 40 juta ya, itu suara cukup besar. Ya. Justru kalau terkait dengan DKI ya, makin jelas dan makin tegas Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono. Siapa? Pramono Anung dan Bang Dul. Karno. Gitu kan. Dan memang Pramono dan RK. Karena elektabilitasnya ini yang pertama sebagai variabel untuk melihat atau menganalisis ya. Tren elektabilitas RK turun. Tren elektabilitas Pramono Anung naik. Dan nampaknya di beberapa survei itu sudah ada di margin error. Ya ini akan menjadi sebuah ancaman ya, meskipun SMRC memenangkan memenangkan Pramono Anung, kemudian Litbang juga memenangkan Pramono Anung, LSI memenangkan Pramono Anung, gitu kan. Beberapa memenangkan Pramono Anung, udah ini crossing gitu, bukan hanya di margin error, bahkan udah crossing. Berat kiranya memang. Sementara kalau Ridwan Kamil turun, kalau sudah turun apalagi crossing itu kan kiamat. Ya. Saya dari awal sudah bilang bahwa mata Anies itu liriknya kemana? Kalau melirik ke Pramono kemungkinan makin potensi besar menang untuk semakin besar. Kalau liriknya ke Ridwan Kamil, ya maka potensi untuk menang Ridwan Kamil besar. Awal-awal kita lihat lirikan Anies itu ke Pramono, dan sekarang bukan lirik lagi, diplototin sih Pramono itu langsung ke Anies. Dan timnya Anies sudah kemudian deklarasi hari ini. Kalau saya nggak dengar timnya Anies deklarasi untuk para pendukungnya Anies. Kenapa? Anies itu masih punya suara yang cukup besar di DKI. Siapa yang didukung oleh Anies ya itu potensi menangnya besar karena Anies punya suara dan menjadi idola di masyarakat ya, DKI yang jumlahnya cukup besar. Makanya kemarin mati-matian untuk mencegah kepada Anies. Terus kalau kemudian kita lihat sekarang sudah memutuskan, nah, kenapa tidak ke Ridwan Kamil? Ya justru yang menjadi biang masalah Anies tidak nyalon itu kan hadirnya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mau nyalon, kalau ada Anies yang dia nggak mungkin nyalon di DKI lah. Ya, terus kemudian ketika nyalon Anies mendukung, ya nggak mungkin lah. Ya justru ya Ridwan Kamil masuk ke DKI ya supaya publik tahu lah. Ya harus ada jaminan. Ini logika politik. Kalau tidak ada jaminan, Anies mundur, Anies tidak dapat tiket. Ya Ridwan Kamil nggak mungkin berani nyalon di DKI. Mendingan dia di Jawa Barat.
Itu yang enggak. Kenapa? Bagaimana dengan PKS? Justru Anies tidak nyalon juga karena PKS. Ya, ini yang kemudian menjadi sebuah di mana umat itu. Ya ini kalau kita mengatakan bahwa partai umat ada sendiri, itulah. Ada Ya, sendiri. ada keumatan, ada kelompok keumatan yang kemudian di situ ada partai-partainya. Ya punya tokoh kan Anies. Iya, iya. Dan Anies itu baru tegak kalau didukung oleh partai-partai yang berbasis keumatan. Bukan partai umat, tapi partai berbasis kalau partai umat kan belum tentu juga. Partai yang berbasis keumatan artinya partai yang selama ini didukung mayoritas pendukungnya adalah umat Islam lah ya. Umat yang Islam lah, ya Muslim lah. Kan? Ya pada akhirnya ya saya kalau tidak salah mendengar ada salah satu ketua Majelis Syuro PKS dari awal mengatakan kalau tidak dukung Anies ya hancur-hancuran, dua-duanya hancur, Anies sendiri hancur, PKS hancur, dan itu terbukti. Padahal itu kabar itu muncul itu jauh sebelum menentukan siapa yang akan dicalonkan. Tapi sekarang terbukti karena apa? Dua PKS sama Anies itu saling membutuhkan. Anies butuh partai yang kokoh seperti PKS, gitu kan. Meskipun perlu partai-partai yang lain juga, ya, terutama Nasdem malah lebih kokoh, lebih daihat kepada Anies. Sementara Anies perlu, ya PKS juga Pak Anies perlu partai berbasis keumatan, ya, karena di dalam sistem dalam sistem politik kita kan perlu partai. Kemudian partai itu, misalnya PKS itu butuh Anies karena itu ada beririsan para pendukungnya. Tapi ketika mereka bisa, ya dua-duanya hancur. Nah, kemudian apakah kemudian ke PKS kenapa Anies tidak berterima kasih kepada PKS dengan memberikan dukungan kepada Sarwono? Ya, Suswono yang sesungguhnya adalah kader PKS. Ya Anies saja dikecelakan sama PKS. Kalau kemudian urusan terima kasih di dalam politik itu yang ada adalah kepentingan. Lu butuh gue butuh gue, ayo jalan. Ketika sudah jalan, gitu kan, gue nggak ada kewajiban terima kasih sama lu juga nggak ada kewajiban terima kasih. Kenapa? Kita dipertemukan dalam kepentingan yang sama. Tapi publik melihat katanya Anies lu dapat enaknya, ya gue juga enaknya. Jadi ini bukan soal rasa terima kasih atau tidak terima kasih. Saya pendekatan ilmu sosial, pendekatan sosiologi dan politik. Jadi tidak mengenal itu namanya terima kasih. Berlaku di situ dari pertukaran. Ya, aku melakukan sesuatu supaya aku dapat sesuatu. Coba kalau PKS itu tidak berharap akan naiknya elektabilitas, PKS selalu bilang begini, yang seringkali muncul. Kita nambah 2 kursi dukung Anies gitu kan. Selalu. Jangan dilihat seperti 2 kursinya. Ini saya bicara objektif ya. Anda dapat 2 kursi itu kenaikan dan itu mengambil begitu banyak mendowngrade kursi dari PDIP. Kalau tanpa Anies belum tentu lu menang. Itu bahasanya lu gue aja lah, biar enak lah. Belum tentu lu menang belum tentu PKS menang di DKI, belum tentu mendapatkan anggota DPRD di DKI. Ini yang tidak disadari. Jadi jangan berkacamata kuda lah, melihat hanya satu segmen, melihat hanya satu faktor, melihat hanya satu variabel. Mari kita melihat dari banyak variabel. Variabel itu ada variabel pasif, ada variabel aktif. Variabel aktif itu bisa jadi ada juga variabel potensial. Ya, belum aktif tapi bisa aktif ke depan. Ini harus kemudian dipahami betul. Ya, begitu beragam ya variabel yang kemudian bisa memberi mensuplai terhadap ini. Kita kalau biasa belajar tentang statistik itu kan tentang penelitian kuantitatif nih. Itu kan ada X menyebabkan Y, kan ada X1, X2, X3, X4 gitu kan. Perbanyaklah X khususnya berapa persen kepada Y. Ya, Anda menang itu di DKI dan kemudian mendapatkan ketua DPRD, itu X-nya apa saja. Masa sih nggak ada X-nya Anies di situ ya. Begitu juga Anies itu bisa menjadi gubernur dan kemudian mencalonkan
jadi capres itu juga ada X-nya. Ada X1 X2 diantaranya adalah PKS. Di sini berlaku teori regresi, satu mempengaruhi kepada yang lain, begitu. Jadi siapa yang akan memenangkan, karena kalau Anies sudah bergerak begini, nampaknya Ridwan Kamil akan sulit dan Suwono akan sulit untuk bersaing terhadap terhadap apalagi di DKI itu kelompok rasionalnya cukup besar ya. Di dalam debat itu gagasan-gagasan Pramono Anung nampaknya lebih ini. Meskipun semua itu alasan Anies bilang bahwa gagasannya lebih bagus, ya itu iyalah dan konservatif. Tapi kan tetap ada motif politisnya. Anies adalah politisi. Ya, apa yang sudah dihitung oleh Anies dengan mendukung Pramono Anung. Ini bukan soal Pramono Anung lebih bagus, pernah jadi teman Anies lama, Pramono Anung ini dan Ridwan Kamil. Bukan juga soal perasaan di mana Ridwan Kamil adalah menjadi sumber tidak majunya Anies dan sebagainya. Tapi tentu ada kalkulasi politik untuk ke depan. Ini dengan mendukung Pramono itu nanti rute politiknya akan kemana, itu juga dilihat. Begitu, Mas. Nah, yang menarik juga ini nanti akan ada gerakan anak Abah bareng Ahoker katanya gitu ya. Apalagi itu. Ya, baik, biasa dalam kalau nggak begitu nggak rame lah. Kalau gitu nggak rame. Sebagai penutup Bang Tony gitu ya, di kontestasi apapun gitu ya, ke depan kan kepentingan bangsa ini jangan sampai lupa lah ini ya, para calon-calon kepala daerah dan calon-calon pejabat ini, mengingatkannya bagaimana Bang Tony? Iya, untuk kontestasi apapun kepentingan bangsa, kepentingan bangsanya berapa persen? Iya. Masalahnya kepentingan pribadi dan kepentingan partainya jauh lebih besar. Gitu ya, itulah yang kemudian menjadi keprihatinan buat kita semua. Ya apapun ya, saya tetap menggunakan kaidah lam yutrok dulu, yang tidak bisa dibuat diaplikasi positif semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Saya pikir apa yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa ini untuk memberikan sesuatu atau mengambil peran buat negara, ya kita ambil peran, kita berikan sesuatu meskipun itu kecil, ya, dengan semua keprihatinan terhadap problematik yang begitu kompleks ini. Tetapi kita tidak boleh diam, kita harus mengambil bagian-bagian dari peran itu agar bangsa ini mungkin daya rusaknya mencapai 80%, daya konstruktifnya 20%, nggak apa-apa. Ya kita tetap harus memilih ya yang waras-waras ini, ya memilih di 20% misalnya, ya tetap memilih di jalur positif, di jalur konstruktif, ya tidak diam, terus menyampaikan, yang bisa punya lisan menyampaikan lisan, yang punya tenaga menyampaikan dengan tenaganya, semata-mata memang didedikasikan untuk negara tercinta kita ini. Jangan bicara aku NKRI tapi dapat amplop, jangan bicara aku Pancasila ya tapi dapat sebagai alat negosiasi. Ya ini akan membedakan mana yang waras mana yang enggak lah. Mari kita tetap di jalur yang waras. Baik Bang Tony, terima kasih dialognya di pagi hari ini ya. Semoga Bang Tony selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.